Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah kita sampai pada malam 17, yang mana malam 17 yang insyaallah penuh berkah, karena para ulama mengatakan pada malam inilah malam diturunkannya Al-Quran pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana Al-Quran ketika turun kepada beliau Rasulullah, maka pada saat itulah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat mengajak manusia pada saat itu yang hidup dalam keadaan kegelapan. Ketika mendapatkan cahaya Al-Quran, maka sedikit demi sedikit mereka bisa mendapatkan cahaya Al-Quran, sehingga mengikuti dakwah beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan merupakan suatu amanah yang Allah anugerahkan kepada beliau Rasulullah, yang tentunya sangat berat sekali diemban oleh beliau Rasulullah. Ini kalau manusia biasa, saya yakin tidak mampu untuk menerima Al-Quranul Karim. Begitu besarnya kewibawaan Al-Quran, sampai Kanjeng Nabi itu setiap mendapatkan wahyu, terkadang kalau musim panas beliau merasakan kedinginan karena dari beratnya menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika musim dingin misalnya, sebaliknya beliau justru kepanasan sampai berlumur keringat di tubuh Rasulullah SAW dari beratnya menerima Al-Quranul Karim. Inilah kewibawaan Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala. Terkadang juga turun wahyu kepada beliau Rasulullah, itu sahabat yang ada di depan Rasulullah dari memancar cahaya yang begitu terangnya dari wajah Rasulullah, sampai sahabat yang ada di depan Rasulullah itu tidak sanggup melihat cahaya yang memancar begitu terangnya, begitu indahnya dari wajah Rasulullah. Ini diantara bagaimana beliau Rasulullah perjuangannya semata-mata untuk kita, ya, untuk umatnya. Beliau rela, ya, untuk mengemban Al-Quran, amanat Al-Quran, menyampaikan kepada para sahabatnya sampai kepada kita semua ini. Semua itu karena sebab perjuangan kasih sayang Rasulullah SAW kepada umat-umatnya. Maka dari itu kita hendaknya berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim, yang mana sebagai obat bagi kita semua. Kita lanjutkan sedikit dari kajian Al-Quran, yaitu surat Al-Waqi'ah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Ulaikal muqarrabun." Ini golongan yang paling istimewa, ya. Dari 3 golongan, 2 golongan yang selamat, 1 golongan yang tidak selamat. Ashabul bushiman, golongan kiri yang tidak selamat. Golongan yang selamat ashabul yamin, ya. Dan ashabul maimana ma ashabul maimana, ashabul masy'ama ma ashabul masy'ama, ashabul maimana yang selamat. Dan yang paling tinggi ulaikal muqarrabun, sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Ini golongan yang paling tinggi, ya. Golongan paling tinggi ini dikatakan khiyaruhum, ya, orang yang paling terbaik. Kalau golongan ashabul yamin, ya, ini golongan orang-orang yang di bawahnya. Maka mudah-mudahan kita masuk golongan orang-orang yang muqarrabun insyaallah. Ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Mereka berada di dalam surga yang dipenuhi dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala.
Sullatun minal awwalin, segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Golongan al-muqarrabun ini golongan yang terbesar, yang paling banyak orang-orang yang terdahulu. Kata para ahli tafsir, orang-orang terdahulu ini yaitu orang-orang sebelum umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Al-awwal ini sebelum umatnya Kanjeng Nabi. Wa qalilun minal akhirin, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Kata para ahli tafsir, al-akhirin ini ya golongan umat Kanjeng Nabi, para sahabat, para tabi'in sampai sekarang. Ya. Ini sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Golongan terdahulu tentunya kalau kita melihat dari ayat ini lebih banyak daripada golongan umat Kanjeng Nabi. Tapi di ayat yang berikutnya nanti kita akan mendapatkan sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin. Kalau ayat yang pertama sullatun minal awwalin, golongan yang terdahulu, orang-orang yang istimewa muqarrabun ini banyak. Wa qalilun minal akhirin, golongan yang setelahnya yaitu umat Kanjeng Nabi, para sahabat, qalil, sedikit. Tapi di ayat yang berikutnya nanti kita mendapatkan apa? Ya, kasih sayang Allah. Berkat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sampai sahabat Sayyidina Umar itu nanti disebutkan itu menangis, ya Rasulullah, berarti golongan kita ini sedikit yang muqarrabun, lebih banyak golongan terdahulu. Akhirnya turun ayat yang berikutnya, sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin. Senang para sahabat, ternyata kita umat Kanjeng Nabi ini bisa juga mendapatkan kedudukan al-muqarrabun juga banyak. Insyaallah kita masuk golongan muqarrabun ini insyaallah. Ala sururin maudun, mereka berada di atas dipan-dipan yang bertak-takan emas dan permata. Nah, ini kenikmatan orang-orang yang muqarrabun disebut oleh Allah. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin, mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan, depan berhadap-hadapan. Senangnya luar biasa. Nikmatnya duduk di depan yang dihiasi dengan emas dan mutiara. Ya, gitu. Semacam sofa, ya. Kita saja beli sofa sing regane larang kan enak lho, nikmat luar biasa. Bahkan ada tempat tidur, kalau kita tidur itu seperti goyang-goyang di air, ya, cepat turunin itu. Nah, ini di surga itu ya lebih dari itu, dunia tidak ada apa-apa, ya. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun, mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Ya. Kata para ahli tafsir, anak-anak muda di sini yaitu tercipta dengan sendirinya. Sudah ada dengan sendirinya nanti di surga, dan mereka tetap muda melayani orang-orang yang kedudukan al-muqarrabun, orang-orang yang istimewa. Ya. Ahli tafsir yang lain mengatakan, ya, wakil hum auladul muslimin alladzina matu sigharan. Ya, mereka anak-anak muda di sini yatufu alaihim wildan mukhalladun, pemuda-pemuda yang berkeliling, ya, dikelilingi oleh pemuda-pemuda yang tetap muda itu, yaitu mereka termasuk anak-anaknya orang-orang muslim yang mati belum balik. Misalnya ada orang muslim mati, punya anak, pas mati anaknya belum balik, masih kecil, masih tidak ada dosanya, masih belum masuk catatan malaikat, ya. Ini nanti akan menjadi apa? Yang akan mengelilingi orang-orang yang ada di dalam surga. Bi aqwabi wa abarika wa ka'sin min ma'in, dengan membawa gelas, akan menjadi pelayan, bawa gelas, ceret, dan tempat minum, ya, minum yang diambil dari air yang mengalir. Ya. La yusaddauna anha wa la yunzifun, mereka tidak pening karenanya
dan tidak pula mabuk. Ya, seakan-akan minum itu minum khamr, tapi khamr di sini beda dengan khamr di surga. Khamr ini di sini ya jelas haram di dunia, dilarang ya. Tapi nanti ya orang-orang yang ahli al-qarabut, orang-orang yang ahli jannah akan diberi dari minum-minuman yang tentunya lebih nikmat, lebih segar, dari gelas-gelas yang indah, gelas-gelas yang terbuat dari emas dan mutiara ya. Dan mereka tidak mabuk, dan minum-minuman tersebut tidak mabuk. Wala mitoirin mimma yastahun, dan daging burung apapun yang mereka ingin. Kepengen daging burung iki langsung datang dengan sendiri. Jadi di surga itu tidak ada kenyang, tidak ada lapar. Yang ada kenikmatan, nikmat terus. Tidak ada kenyang. Kalau dunia kita kenyang, mandek mangan. Ya, lapar baru makan. Ya, ini di surga tidak ada, nikmat terus. Terasa nikmat, tidak bisa kita bayangkan ya. Belum bisa, tidak ada manusia yang dapat membayangkan bagaimana kenikmatan surga. Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Tidak bisa terlintas di dalam pikiran manusia, belum bisa dilihat oleh mata dan didengar oleh telinga ya. Wa hurun in ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Dan di dalam surga juga ada apa? Bidadari surga yang matanya itu indah, ka'amsalil lu'lu'il maknun, laksana mutiara yang tersimpan dengan baik. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Ini semua adalah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik selama hidup di dunia. Bidadari itu digambarkan ya, cantik ya, kemudian suci, cantiknya itu lahir batin, dan juga tercipta dengan sendirinya. Tercipta itu sudah jadi bidadari, bukan dari kecil. Sudah ada tanpa dilahirkan, itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga apa? Tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Ya. Tidak pernah ini disentuh oleh laki-laki. Dan pandangannya itu selalu menunduk ke bawah. Tidak pernah memandang ke atas atau memandang ke laki-laki lain, terjaga itu pandangannya. Ya. Nah, dan di ayat yang lain juga ada ya. Jadi lam yatmithunna insun wala jin. Tidak pernah tersentuh bidadari kang surga itu oleh jin dan manusia, terjaga. Dan juga keistimewaannya apa bidadari? Tidak pernah mirip dengan manusia yang ada di dunia. Wah, kok bidadari ini mirip artis niki ya? Tidak ada. Tidak akan terjadi. Indah. Bahkan dikatakan kalau meludah, seandainya meludah ke laut, niku air laut asin jadi tawar. Nek ngombe niku sampai ketok niku banyu. Saking indahnya bidadari. Namun kata Kanjeng Nabi ketika ditanya Rasulullah oleh Siti Aisyah tentang bidadari, apakah bidadari di surga itu sama dengan perempuan-perempuan yang solehah di dunia? Kata Rasulullah beda. Nisa'un fid dunya afdalu minal huril 'ain kamithlil al-dhahara 'ala bitona. Nah, kama qala Rasulullah. Kata beliau Rasulullah ketika ditanya, ya, kata beliau Rasulullah apa? Perempuan yang ada di dunia dan dia solehah itu lebih mulia, lebih utama dari bidadari yang ada di surga. Ya, itu lebih utama. Loh, mengapa? Ya, karena apa? Kalau ada perempuan yang solehah, yang taat kepada suaminya, taat kepada Allah di dunia, ya, maka apa? Dia akan menjadi ratunya bidadari. Ratu nih bidadari. Istri-istri kita kalau taat nanti masuk surga. Kita dapat bidadari, tapi ono ratu nih. Ya, rajanya, ratunya bidadari. Jadi dibawanya istri-istrinya kita semua bidadari. Ya, ikut manut kalau bojo-bojo ning kula jenengan manut. Ya. Tidak bisa menandingi. Bedanya apa? Karena bidadari di surga itu
mendapatkan berada di surga itu tanpa ibadah, sudah tercipta dengan sendiri. Sedangkan istri-istri kita yang mendapatkan kenikmatan surga menjadi ratunya bidadari, perjuangan, gitu. Perjuangan, ibadah. Jadi seorang ibu menjadi seorang istri menghadapi dunia dengan penuh berbagai permasalahan, tapi dengan tetap istiqomahnya, sehingga mendapatkan kemuliaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah ya tentang sedikit apa yang dapat saya sampaikan. Insyaallah kita lanjut pada yang berikutnya. Selebihnya kita akan mendengarkan lebih jelasnya yang akan disampaikan oleh guru-guru